Meanwhile, Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian tentang bucket sort. Bucket sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa kelompok yang disebut bucket. Setiap bucket berisi elemen-elemen yang memiliki rentang nilai tertentu. Setelah dimasukkan ke dalam bucket, setiap bucket diurutkan menggunakan algoritma lain. Karakteristik bucket sort menggunakan pembagian data, yaitu distribusi. Cocok untuk data dengan distribusi merata. Menggunakan memori tambahan, kombinasi dengan algoritma lain. Prinsipnya, langkah-langkah kerjanya menentukan jumlah bucket, membuat bucket kosong, membagi data ke bucket rentang, dan menggabungkan semua bucket. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma bucket sort tersebut. Jadi, contohnya kita itu punya 8 data, yaitu 0,72, 0,15, 0,33, 0,48, 0,91, 0,27, 0,66, 0,4. Nah, langkah awal yang kita lakukan pertama adalah menentukan jumlah bucket yang akan kita gunakan. Di sini dicontoh kita pakai 5 bucket. Jadi analoginya itu kita punya 5 bucket kosong, yang setiap bucket ini itu punya ketentuan range-nya itu sampai berapa. Untuk bucket pertama itu ditentukan range-nya itu dari 0,0 sampai 0,2. Bucket kedua itu 0,2 sampai 0,4. Bucket ketiga 0,4 sampai 0,6. Bucket yang keempat dia 0,6 sampai 0,8. Yang bucket kelima dan itu 0,8 sampai 1 titik. Kenapa ini sampai 1 titik 0? Karena si 0,9 ini kan dia udah hampir mendekati ke 1. Setelah kita bagi si bucket ini per kelompok ini, kita itu bisa langsung ngejalanin pendistribusian data ini ke setiap bucket. Nah, bisa kita lihat di sini data awal itu 0,72, yang dimana kalau kita bulatin itu dia jadinya 0,7. Nah, 0,7 ini sendiri itu dia adanya atau range-nya itu mendekati ke si 0,6 sampai 0,8. Jadi dia itu berada di bucket ini. Berarti ini kita tulis ini 0,72. Berarti si bucket keempat ini isinya itu si data pertama. Nah, data kedua ini ada 0,15. 0,15 ini itu berarti kan dia masuknya ke bucket pertama. Kita masuk ke 15. Nih, kenapa dia dibulatinnya jadi 0,1? Lanjut ke data ketiga, kita punya 0,33, yang dimana ini itu masuk ke range ke bucket kedua, karena 0,33 ini kalau dibulatin dia jadi 0,3, jadi dia masuk ke sini. Ini kalau 0,33 ini di sini 0,33. Lanjut untuk data keempat kita punya 0,48. Nah, walaupun dia di sini angka terakhirnya itu 8 atau lebih dari 5, tapi kalau di algoritma ini dia itu tetap dibulatin ke bawah. Jadi dia tetap 0,4. Karena 0,4 ini adanya di bucket ke sini, berarti kita tinggal masukin data yang ini ke sini. Berarti ini 0,4.
karena dia dalam sebelum ini antara dari 0,8 sampai 1,0, kita tuh masukin dia ke sini 0,9. Kita lanjut ke data ke-6. Ini ada 0,27, yang mana kalau dibulatin itu dia jadinya 0,2. Berarti dia ini masuknya ke range di paket kedua. Jadi di dalam paket kedua ini dia ada dua data sekaligus. Itu wajar di sini. 0,27. Lanjut, ini 0,66 sama 2, ini menjadi 2,6. Dia itu adanya di sini. Jadi dia tuh ada di bucket sama-sama 0,3. Lanjut ke yang terakhir, ini 0,54 dibulatin dia jadi 0,5. Terus dia masuknya itu ke bucket ketiga. Di sini saya akan menjelaskan output yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa data yang semula tidak terurut dapat diurutkan secara ascending dari nilai terkecil ke terbesar. Jadi proses ini terjadi karena algoritma bucket sort bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa bucket berdasarkan rentang nilai seperti berikut ini. Kemudian mengurutkan setiap bucket secara terpisah. Setelah itu, seluruh bucket digabungkan kembali sehingga menghasilkan data yang sudah terurut dengan benar. Nah, dengan seperti hasil yang dihasilkan oleh teman saya tadi. Proses pengurutan terlihat efisien karena data yang digunakan memiliki distribusi yang cukup merata. Setiap bucket hanya berisi sedikit elemen sehingga proses sorting menjadi lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih.